Statistik parametrik adalah metode analisis yang hanya bisa digunakan kalau data memenuhi beberapa asumsi tertentu. Adapun ciri-ciri data parametrik yaitu datanya berdistribusi normal, varians antar kelompok homogen, skala data interval atau rasio, distribusinya simetris, tidak ada outlier ekstrim, sampel cukup besar atau representatif, dan datanya independen. Syarat penggunaannya juga kurang lebih sama, yaitu datanya harus normal, varians homogen, skala pengukuran benar, sampel memadai, tidak ada outlier ekstrim, hubungan variabel linear, dan observasinya independen. Kalau semua syarat sudah terpenuhi, barulah analisis parametrik bisa digunakan dan hasilnya akurat. Nah, langkah yang pertama untuk uji normalitas, kita pencet dulu variabel view untuk menginput data-datanya. Kita akan menguji normalitas dua data, yaitu hasil belajar siswa. Terus, kita tuliskan nama variabelnya pada kolom pertama, yaitu kita tulis kelas underscore A. Terus, pada kolom yang kedua, kita tulis kelas underscore B. Nah, untuk type-nya itu numeric, kemudian untuk desimalnya kita ubah saja jadi 0 agar menghindari data yang berantakan. Kemudian pada bagian measure kita ubah menjadi scale karena data kita itu berupa angka. Nah, kemudian kita kembali ke data viewer, masukkan semua data yang kita miliki untuk kelas A pada kolom A dan untuk kelas B pada kolom B. Lalu kita pencet analyze, descriptive static, explore, kemudian A dan B kita pindahkan ke dependent list, kita pencet plot, lalu kita centang, continue, lalu OK, dan datanya otomatis sudah keluar. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat kita lihat pada signifikan kedua nilai sama-sama berdistribusi normal, itu di atas 0,05. Untuk homogenitas kita masuk lagi kembali ke variabel viewer, lalu masukkan variabelnya. Di sini kita tulis hasil underscore belajar, kemudian di bawahnya lagi kelas. Sama seperti normalitas, desimalnya kita buat 0 agar tidak berantakan. Kemudian untuk measure-nya hasil belajar tetap scale dan kelas nominal karena berupa kategori. Values-nya kita ubah juga untuk memberikan kode terhadap datanya, 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Setelah menginput variabelnya, kita kembali lagi ke data viewer, kemudian kita isi hasil belajar untuk kelas A dan kelas B. Saja kita copy paste datanya untuk lebih cepatnya. Nah, untuk bagian kelasnya, tadi kan kita sudah memberikan kategori 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Maka kita pilihkan kategorinya masing-masing. Untuk mempercepat, kita ketik saja dulu 1 dan 2 untuk semua masing-masing kelas. Nah, setelah selesai memberikan pengkodean, kita pencet di bagian ini, kemudian muncullah semua kategori. Untuk menguji homogenitas, kita pencet compare means, kemudian one way ANOVA,
lalu kita pindahkan hasil belajar di atas dan kelas pada panah di bawah. Lalu kita pencet option, kita cek tentang yang homogenitas, lalu continue, dan oke. Maka otomatis hasilnya sudah keluar. Kita baca hasilnya, ternyata datanya itu homogen pada bagian signifikan, sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan. Kita pencet analyze, compare means pada bagian independent sample t-test. Hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pindahkan hasil belajar di test variable dan kelas di grup variable. Setelah itu kita pilih option untuk menentukan signifikansinya. Kita pakai di sini 95%. Kemudian kita continue. Setelah itu define group. Grup 1 kita beri label 1 dan grup 2 2. Terus continue. Setelah itu oke, dengan otomatis datanya akan muncul. Kita lihat pada tabel pertama independent sample test karena kita sudah mengetahui bahwa data kita homogen dan normalitas. Selanjutnya, konsep non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu pada data. Selanjutnya, kapan digunakan? Ketika data tidak berdistribusi normal. Jika varians antar kelompok tidak homogen, jika skala data adalah ordinal atau nominal, ketika ukuran sampel kecil dan sulit mencapai normalitas, ketika terdapat outlier yang tidak dapat dihapus, jika hubungan antar variabel tidak linear, jika data tidak memenuhi asumsi parametrik, saat data berbentuk peringkat seperti hasil lomba, tingkat kepuasan, dan lain-lain. Perbedaan dengan statistik parametrik adalah penggunaannya ketika data memenuhi syarat tertentu seperti distribusi normal, varians homogen, dan menggunakan skala interval atau rasio, sudah pasti datanya parametrik. Apabila sebaliknya, pasti datanya non-parametrik. Nah, untuk uji non-parametrik itu sama seperti tadi, kita uji dulu normalitasnya. Apabila tidak terdistribusi normal, kita uji lagi homogenitasnya. Apabila tidak homogen, maka kita langsung lakukan uji non-parametrik. Di sini langsung saja kita percepat videonya untuk uji homogen dan normalitasnya karena sama seperti uji parametrik. Untuk menguji Man-Whitney itu kita pencet analyze, terus yang non-parametric test, legacy dialogues, terus to independent kita pencet. Akan muncul seperti ini. Kita pencet hasil belajar untuk test variable list. Kemudian untuk kelas kita grouping variable. Terus define kita grup 1 1, grup 2 2. Terus continue. Terus kita oke, otomatis akan muncul seperti ini. Berdasarkan output Man-Whitney U-test, nilai yang diperoleh signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar kelas A dan kelas B. Kesimpulan secara statistik, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan peringkat rata-rata atau mean rank antara kedua kelas tidak cukup kuat untuk dianggap berbeda secara signifikan. Mean rank kelas A adalah 54,57, sedangkan mean rank kelas B adalah 46,43. Meskipun kelas A memiliki peringkat rata-rata lebih tinggi, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 0 H0 diterima, yang berarti kedua kelompok memiliki distribusi yang setara terhadap variabel hasil belajar. Adapun makna hasil terhadap konteks penelitian, yaitu dalam konteks penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan metode pembelajaran atau kondisi yang diterapkan pada kelas A dan kelas B tidak menghasilkan perbedaan hasil belajar yang nyata. Secara praktis, kedua kelas dapat dianggap memiliki kemampuan atau pencapaian yang relatif sama. Temuan ini juga dapat mengidentifikasi bahwa faktor-faktor lain seperti karakter siswa, lingkungan belajar, atau durasi perlakuan mungkin memiliki pengaruh lebih besar dibanding perbedaan perlakuan yang diuji.